Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKS Sinar Kasih yang diberkati Tuhan. Hari ini kita patut menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan sekalian orang percaya melaksanakan ibadah dalam rangka peringatan Hari Jemaat Agung tahun 2021. Melalui peringatan Jumat Agung ini, kita semua diajak untuk bersama-sama mengingat betapa agungnya kasih Tuhan bagi kita. Ia rela menderita, sengsara, dan mati demi menebus dosa kita manusia. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan jiwa kita untuk masuk dalam ibadah yang kudus. Kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait yang pertama dan bait yang kedua. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita pada hari Jumat Agung ini terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang pertama hingga yang kelima, yang demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami mengakui bahwa kami sering kali hidup tidak menurut contoh dan teladan yang Engkau berikan. Kami mengaku seringkali kami tidak mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu untuk menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah kami umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Untuk menyambut berita anugerah, jemaat diundang berdiri. Sebagai bagian dari pelayan Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22.
demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop, "Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan arti salib dan kematian Yesus Kristus. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-27. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala hikmat atas diri kami semua. Kami adalah manusia yang fana yang memiliki keterbatasan akan pengetahuan dan hikmat. Saat ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami masing-masing, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan ini. Engkau juga memberkati sekalian kami yang mendengar, agar firman ini menjadi berguna bagi kami sekalian dan menjadi pertumbuhan iman bagi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 27 di bawah perikop Yesus dihukum mati dan Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Pergilah ia keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Dan dekat salib, Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perenungan kita sore hari ini saya akan bawa dalam tema, mari kita memaknai makna pengorbanan dan kasih dalam kematian Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengakui bahwa tidak mudah juga buat saya untuk memahami apa makna penyaliban dan kematian Kristus. Untuk perenungan kita kali ini, saya akan mengajak kita untuk menerangi kisah kematian Kristus ini sungguh-sungguh dalam terang iman kita. Agar perayaan Jumat Agung kita akan sungguh kita pahami secara mendalam dalam terang iman itu, untuk memahami apa kehendak Allah tentang pengorbanan, kasih, dan perdamaian. Saya ulangi kembali, apa kehendak Allah tentang kasih, pengorbanan, dan perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama kita akan melihat ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Bagian ini diawali dengan kata akhirnya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka juga adalah kata yang penting untuk kita perhatikan, untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, katanya sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Golgota. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata akhirnya dalam kalimat ini untuk menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah hasil dari proses peradilan yang panjang terhadap Yesus. Jadi artinya tidak serta-merta keputusan penyaliban itu dilakukan, tetapi melalui sebuah proses. Sehingga kata ini dikatakan dengan akhirnya, setelah melalui proses yang panjang. Dan jika kita membaca secara keseluruhan kisah tentang penyaliban atau biasanya disebut Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan Kristus, maka sebenarnya banyak tuduhan-tuduhan kepada Yesus yang dalam persidangan itu tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Jadi ada banyak tuduhan yang dikenakan kepadanya, tetapi dalam persidangan itu sebenarnya tidak terlalu dapat dibuktikan secara meyakinkan dia salah. Namun dalam kejadian ini kuatnya desakan dari orang banyak, atau dalam nas kita disebut dengan kata mereka, makanya disebutkan maka Pilatus menyerahkan kepada mereka. Artinya Pilatus tidak bertanggung jawab gitu. Nah, akibat kuatnya desakan orang banyak menyebabkan Pontius Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka atau orang banyak itu. Yang pada saat itu terus-terus berteriak, meneriakkan kata salibkan dia, salibkan dia. Saya memahami kenapa akhirnya yang dipilih oleh Pontius Pilatus ini. Karena tekanan yang kuat dan akhirnya dia mengalah pada suara orang banyak. Akhirnya Pilatus mengalah pada keinginan orang banyak dan akhirnya dia menyerahkan itu pada orang banyak itu. Dalam hal ini Yesus menjadi korban dalam peradilan yang tidak adil sebenarnya.
karena desakan-desakan orang banyak. Dalam hal ini, Pontius Pilatus mengorbankan orang yang seharusnya dibelanya. Nah, melalui jalan salib ini, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya peradilan kita ini adalah peradilan yang semu. Kebenarannya itu sangat bergantung pada hawa nafsu dan keinginan daging yang mengendalikan peradilan itu. Dan inilah akhirnya jika yang mengendalikan peradilan itu kalah pada hawa nafsu dan keinginan daging itu, maka apa yang akan terjadi, orang baik dan orang benar akan selalu menjadi korban dan dihitung di antara para penjahat di tangan para peradil yang tidak berkeadilan itu. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kita lihat di ayat ke-18 sampai yang ke-24, dikatakan bahwa Yesus disalibkan di antara dua penjahat, dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan kemudian adegan berikutnya adalah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka membagi pakaiannya menjadi 4 untuk tiap-tiap prajurit, dan jubahnya juga mereka ambil, lalu mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan bajunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang pada zaman itu tahu bahwa penyaliban adalah hukuman mati yang hina, tercela dan paling menyiksa. Nah, dalam hal ini nampaknya Yohanes atau penulis Yohanes ini tidak sampai hati melukiskan secara detail adegan penyiksaan yang Yesus harus tanggung. Babak awal Yohanes cukup hanya melukiskan bahwa Yesus memikul salibnya lalu dia dihukum mati. Hanya seperti itu. Dia tidak menceritakan bagaimana proses kepalanya dipasangi dengan mahkota duri dan seterusnya. Dia tidak sampai hati untuk menceritakan itu. Lalu kemudian dengan cepat berpindah ke babak selanjutnya, Yohanes menggambarkan penanggalan dan pengambilan baju dan jubahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa hal yang kita renungkan dari kisah bagian ini? Bahwa kematian di kayu salib ini adalah pergumulan dalam kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Itu hal pertama. Lalu penanggalan pakaiannya dan jubahnya adalah tindakan simbolik yang menandakan perendahan dan penghinaan terhadap kemanusiaan Yesus. Kita bayangkan saja, ada orang di tengah kerumunan pakaiannya dilucuti. Itu adalah simbolik penghinaan. Dan tidak hanya itu, jubahnya itu adalah simbol. Bayangkan saja jubah saya ini adalah simbol jabatan keimaman, dilucuti juga dan kemudian mereka buang undi atasnya. Dan itu adalah simbol dari tidak hanya kengerian kematian itu, tetapi juga simbol perendahan dan penghinaan terhadap Yesus. Melihat ini, batin saya bergetar, membayangkan menghadapi itu semua, Yesus melakukan aksi diam. Aksi diam Yesus ini menggetarkan saya ketika dia melalui proses penyaliban dan penghinaan itu. Sungguh sebuah sikap yang menggetarkan saya. Saya menemukan makna dalam diamnya itulah ia merelakan dan mengorbankan dirinya. Ia dalam diam yang sunyi yang mencekam dan pasrah yang tak terkalahkan. Dari sini kita menemukan makna kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak membalas kejahatan setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Dalam diamnya ini kita bisa melihat bahwa ia menjadi seseorang yang rela menanggalkan kuasanya untuk menunjukkan kasihnya yang sempurna dalam diamnya.
Kira-kira kalau saya abstraksikan kejadian itu, dalam diamnya Yesus ketika disalib dan dihina itu, dia seolah-olah ingin menunjukkan, lihatlah, aku tidak membalas kejahatanmu padaku, walaupun jika aku mau sebenarnya aku bisa melakukannya. Aku mengasihi kalian dengan tidak membalas yang jahat padaku dengan melakukan yang jahat pula padamu. Ini adalah pesan kasih dan perdamaian. Seperti pepatah pernah mengatakan, api tidak bisa akan dipadamkan dengan api, tetapi hanya air yang dapat memadamkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian ketiga dari nas ini, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, dikatakan bahwa dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria Itiklopas dan Maria Magdalena. Dan ketika ia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di samping itu, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu katanya murid itu menerima dia dalam rumahnya. Dalam bagian ini kita semakin nyata melihat kasih dan anugerah dari Allah itu. Dalam pekatnya penderitaan yang Yesus harus tanggung, ia justru memperlihatkan pancaran kepada orang yang memahami dan mengerti dia. Bayangkan betapa hancurnya hati para perempuan di sekitar salib itu, ibu dan saudari-saudara yang dikasihinya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, serta-merta dia melupakan atau mengabaikan penderitaan salibnya itu dan memperhatikan penderitaan orang lain, atau dalam hal ini penderitaan ibunya dan murid-muridnya. Dalam penderitaannya, dia dapat melihat jelas penderitaan orang lain. Sehingga buat saya, kejadian ini akhirnya membuat genaplah hukum kasih itu ketika ada dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sederhananya, Anda akan tahu rasanya sakit gigi hanya jika Anda pernah sakit gigi. Allah mau tahu seperti apa penderitaan kita karena dia pernah menderita. Dan itu yang disebut dengan solidaritas Allah terhadap manusia. Dan karena kita pernah merasakan yang sama, kemudian mengertilah kita dan kita dapat berbela rasa ketika ada orang lain yang merasakan sakit yang sama, atau dalam ilustrasi saya tadi soal orang sakit gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memandang peristiwa penyaliban Yesus dengan mata iman kita. Dengan perenungan seperti ini, pernahkah ada penderitaan dan kepedihan yang serupa seperti yang dia alami saat ini, yang kita alami? Ketika kita dilucuti dan dihina, tetapi kita tidak membalas sepatah kata pun yang jahat terhadap orang itu, baik secara langsung ataupun dalam hati kita. Apa yang terjadi dengan Yesus? Lihatlah dia yang telah dilucuti dari segala kemuliaannya dan diselubungi dengan kehinaan. Dia yang dipuji oleh para malaikat, tetapi ia dicela oleh manusia. Bukankah kita kalau berada dalam posisi itu pasti akan mengeluh? Dan pertanyaannya kemudian, seberapa sering kita mengeluh? Misalnya saya ambil konteks dalam COVID-19. Seberapa sering kita mengeluh bosan di rumah selama pandemi ini? Tidak berusaha untuk duduk dalam diam dan merenung. Berapa sering kita tidak sabar pada pengapnya menggunakan masker selama pandemi ini? Saya tidak tahu, entahlah seberapa sering. Tapi melalui kejadian ini marilah kita merenung penderitaan yang kita alami dan mari kita bandingkan seberapa besar yang Yesus lakukan pada kayu salib. Semua itu adalah karena kasih-Nya. Amin. Kita masuk dalam
persiapan perjamuan kudus. Kita masuk juga dalam perenungan tentang firman Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kata-kata penuntun untuk kita, semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan yang di bumi akan menyembah Dia dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang yang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak, masuk ke dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara-saudara dalam perjamuan kudus. Karena itu, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26 demikian. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara, disampaikan nasihat kepada saudara-saudara yang siap menerima perjamuan kudus. Hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu, maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar
untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua kalian dulu saat kalian dibaptis. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Teruslah belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya berikan waktu kepada Anda untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Mari datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 170 bait yang kedua dan yang ketiga. Sementara itu roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada semua anggota jemaat dan anggota keluarga
yang turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini disediakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menerima roti dan anggur, nanti dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi lagu Kepala yang Berdarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah menerima roti dan anggur, disilahkan berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan oleh keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara-saudara kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 85, bait yang pertama hingga bait yang keempat, Non di Bukit yang Jauh. Sementara itu kelengkapan perjamuan kudus dirapikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyanyi bersama dengan paduan suara Gloria.
saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, Sang Pemberi Hikmat. Kami percaya Engkaulah yang memelihara dan melindungi kami selama pandemi COVID-19 ini. Sebab sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan kami bisa melakukan aktivitas kami, baik aktivitas pekerjaan kami maupun aktivitas pelayanan kami dengan baik. Untuk kehidupan kami selanjutnya,
kami ingin terus berserah dan mengimani bahwa Allah terus memelihara, melindungi kehidupan kami. Dalam iman kami percaya bahwa Engkau tetap beserta. Ya Allah kami, Sang Pemberi Hikmat, kami tahu bahwa saat ini kami tetap wajib menerapkan protokol kesehatan dan semua diarahkan kepada tanggung jawab kami pribadi masing-masing. Dan kami sudah memasuki masa vaksinisasi kepada semua pelayan publik. Berikan kami sekalian hikmat untuk terus bersiap diri memasuki era normal baru kehidupan kami dengan terus meningkatkan kesadaran kami terhadap kondisi di sekitar kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami harus tetap menjaga diri kami, menjaga seluruh keluarga kami, bahkan seluruh orang yang dekat dengan kami untuk tetap teguh menggunakan protokol kesehatan ketika berada di lingkungan publik ataupun berada di rumah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan bahwa segala usaha kami akan diberkati Tuhan dan kami percaya Tuhan adalah penjaga kami. Dan ya Allah kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semakin hari semakin banyak pula orang yang terjangkit COVID-19 dan dalam kondisi yang cukup mencemaskan kami. Orang-orang yang kami kenali maupun yang tidak kami kenali yang sudah menjadi pasien COVID-19 ini, kami serahkan mereka dalam pemeliharaanmu, agar kiranya mereka boleh disembuhkan, bahkan dipulihkan keadaannya. Jauhkanlah mereka dari kecelakaan dan mara bahaya, bahkan dari kematian. Baiklah keadaan mereka dalam perawatan, baik dalam rumah sakit maupun dalam karantina mandiri, agar mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami pun juga berdoa kepada para tenaga kesehatan atau petugas medis yang terus memelihara saudara-saudara kami yang sakit ini. Engkau juga memelihara kehidupan mereka. Dan ya Allah, kami juga berdoa kepada gereja-gereja yang akan melakukan masa perayaan Paskah, Jumat Agung. Engkau melindungi gereja-gereja kami ya Tuhan, menjauhkan dari aksi teror, bahkan aksi yang tidak baik terhadap perayaan-perayaan ini. Kami menyerahkannya dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau melindungi dan memelihara kami. Kami juga berdoa kepada para hamba-Mu, pendeta, penetua, dan diakon, yang terus bersiap diri untuk memasuki kehidupan ibadah normal baru. Karuniakan hikmat yang sungguh kepada kami, agar dalam menjalankan seluruh aktivitas peribadatan kami, tetap menerapkan protokol kesehatan dan terus mempertimbangkan bagaimana kami untuk saling menjaga dan saling memelihara satu sama lain dalam persekutuan ini. Agar kami tidak hanya memelihara kehidupan kami sendiri, bahkan juga memelihara kehidupan persekutuan ini. Kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu-minggu ini, berulang tahun perkawinan atau berulang tahun kelahiran. Engkau juga memelihara kehidupan kami, kehidupan mereka, dan kami mengucap syukur atas pertambahan usia. Engkau juga memelihara kehidupan kami yang sedang berduka cita oleh berbagai sebab, baik akibat kematian ataupun hal-hal yang lain. Engkau hadir dalam pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dapat melalui segala sesuatu ini dengan pengharapan dan yakin bahwa pertolongan Tuhan masih ada dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh kehidupan kami bermasyarakat, bahkan juga kehidupan bernegara ini, kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu bukan kehendak kami masing-masing. Dan ajarkanlah kami berdoa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita dalam ibadah ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami kumandangkan untuk-Mu ya Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan kami boleh ada dan berada sebagaimana ada kami pada saat ini. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami bisa bertumbuh. Dalam naungan Tuhan kami beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami dapat berubah. Kami bersyukur kepadamu dengan persembahan yang kami bawa kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya dengarkanlah Roma pasal 12 ayat yang pertama yang mengantarkan kita untuk memberi persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama dan bait yang kelima. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.